Masih tentang sifat elastisitas bahan. Hanya saja di sini kita akan membahas tentang susunan pegas. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum Hooke. Hukum Hooke itu membahas bagaimana ketika pada pegas kita berikan gaya sebesar F, maka pegas tersebut juga akan memberikan gaya sebesar F, tetapi arahnya berlawanan. Nah, itu sering disebut dengan gaya pemulih. Untuk pertemuan saat ini kita akan membahas tentang susunan pegas. Ada dua, yaitu susunan seri dan paralel. Untuk susunan seri, menurut gambar ada dua pegas K1 dan K2 memiliki konstanta K1 dan konstanta kedua, maka akan memiliki konstanta pengganti sebesar K3 atau Ks. Untuk susunan seri berlaku pertambahan panjang total pegas pada susunan seri adalah delta X sama dengan delta X1 tambah delta X2 tambah delta X3 apabila ada 3 pegas yang disusun seri. Nah, pengertian dari perumusan ini menunjukkan bahwa pertambahan panjang pengganti pegas ini merupakan penjumlahan dari pertambahan panjang masing-masing pegas. Jadi, karena di sini ada dua pegas, maka pertambahan panjang penggantinya adalah delta X1 tambah delta X2. Cuman di sini diberi perumusan delta X sama dengan delta X1 tambah delta X2 tambah delta X3. Kita anggap ada 3 pegas di sini. Kemudian, gaya yang bekerja pada masing-masing pegas adalah sama besar, ya. Jadi, seberapa besar gaya yang bekerja pada pengganti ini, sebesar itu juga lah gaya yang bekerja pada masing-masing pegas. Jadi, kalau misalnya pada pengganti pegas ini bekerja gaya 20 Newton, maka sebesar itu juga lah gaya yang bekerja pada pegas pertama dan pegas kedua. Mengingat bahwa F sama dengan K dikali delta X dan delta X sama dengan delta X1 tambah delta X2 tambah delta X3, maka untuk menentukan konstanta pengganti susunan seri ini bisa dirumuskan dan 1 per Ks sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2 tambah 1 per K3. Itu untuk susunan seri. Kemudian untuk susunan paralel, menurut gambar ini juga ada dua pegas, yaitu K1 dan K2. Bisa juga kita bentuk seperti gambar yang kedua ini, ya, bahwa ada gaya di antara kedua pegas ini. Nah, karena susunan paralel, maka akan memiliki konstanta pengganti yang disimbolkan dengan Kp. Pada susunan paralel berlaku pertambahan panjang total pada pegas itu sama besar. Maka delta X sama dengan delta X1 sama dengan delta X2. Jadi seberapa besar pertambahan panjang atau perubahan panjang pada pengganti susunan paralel ini sama dengan perubahan atau pertambahan panjang pegas untuk pegas pertama dan untuk pegas kedua. Kemudian gaya yang bekerja pada masing-masing pegas adalah F sama dengan F1 tambah F2. Nah, ini menunjukkan bahwa gaya yang bekerja pada pengganti susunan paralel ini, kita harus menjumlahkan gaya yang bekerja pada masing-masing pegas. Saya di sini dirumuskan F sama dengan F1 tambah F2. Nah, sementara untuk menentukan konstanta penggantinya, di sini bisa kita buat simbol K saja atau boleh juga kita tambahkan Kp. Nah, karena ada dua pegas saja, maka kita bisa buat K sama dengan K1 tambah K2. Seandainya lebih dari dua pegas, maka kita boleh lanjut sampai sebanyak berapa pegas tersebut yang disusun secara paralel. Kita lihat contoh. Made melakukan praktikum menggunakan neraca pegas. Saat neraca diberi beban 2 kg, pegas bertambah 8 cm. Jika Made mengganti dengan beban sebesar 4 kg, berapakah pertambahan panjang pegas?
Nah, menurut hukum Hooke, F sama dengan K dikali delta X. Nah, dari soal ini belum diketahui berapa besar konstanta neraca pada pegas. Nah, konstanta neraca pada pegas itu mau digantungkan atau diberi beban sebesar berapapun, tidak akan pernah mengubah nilai konstantanya. Hanya saja kalau dia gaya beban yang kita berikan berbeda, maka pertambahan panjangnya pun akan berbeda. Jadi langkah pertama di sini, kita cari dulu berapa nilai konstanta neraca pegas, ya. Dengan menggunakan hukum Hooke, F sama dengan kali-kali delta X, dan F di sini bekerja gaya berat, yang rumusnya adalah M kali G, karena di sini ada dua beban yang memiliki massa yang berbeda, ya. Maka kita beri penamaan M1 kali Y sama dengan K dikali delta X1. Menunjukkan delta X1 di sini apabila pada neraca pegas itu diberi beban sebesar M1, ya, masanya M1. Nah, kalau kita isikan nilai-nilainya, maka nilai K itu atau konstanta neraca pegasnya 250 Newton per meter. Nah, kita gunakan kembali hukum Hooke, F sama dengan K dikali delta X2, karena kita akan menggunakan massa yang kedua untuk melihat seberapa besar pertambahan panjang neraca pegasnya. Nah, kalau kita isikan nilai di sini diperoleh pertambahan panjang pegas menjadi 16 cm. Coba kalau dia bebannya 2 kg, pertambahan panjang pegas 8 cm. Sementara kalau diberi beban sebesar 4 kg, pertambahan panjang pegasnya menjadi 16 cm. Nah, dari sini menunjukkan bahwa pertambahan panjang itu sebanding dengan gaya yang diberikan. Artinya semakin besar gaya yang diberikan pada neraca atau pegas tersebut, maka pertambahan panjangnya pun akan bertambah. Nah, gaya atau pertambahan panjang sebanding dengan gaya. Nah, berlaku hukum Hooke, ya. Di sini berlaku hukum Hooke. Oke, demikian untuk materi hari ini. Mudah-mudahan dipahami. Tetap semangat, tetap berkarya.